Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin memaparkan, mempresentasikan dari mata kuliah sosiolinguistik tentang pembakuan bahasa. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari Kamelia Sawah, Nada Nur Hanifah, dan saya sendiri Maulida Intan Hafiz, dan rekan saya Gina Nur Hidayat. Kemudian di dalam pembahasan ini ada 4 materi, yaitu bahasa baku, yang kedua fungsi bahasa baku, yang ketiga pemilihan ragam baku, dan yang keempat bahasa Indonesia baku. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ini ada bahasa baku. Ada beberapa pengertian bahasa baku menurut para pakar. Yang pertama ini menurut Halim. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian warga masyarakat. Pemakaiannya pun sebagai ragam resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Yang kedua ini menurut Dittmar, bahasa baku ialah ragam ujaran dari satu masyarakat, bahasa yang disahkan sebagai norma keharusan bagi pergaulan sosial atas kepentingan dari berbagai pihak yang dominan di dalam masyarakat itu. Yang ketiga ini menurut Hartman dan Stork, bahasa baku adalah ragam bahasa secara sosial lebih digandrungi, seringkali lebih berdasarkan pada ujaran orang-orang yang berpendidikan di dalam dan di sekitar pusat kebudayaan atau politik suatu masyarakat tutur. Yang keempat ini menurut Pei dan Genor, bahasa baku ialah dialek suatu bahasa yang memiliki keistimewaan sastra dan budaya melebihi dialek-dialek lainnya, dan disepakati penutur dialek-dialek lain sebagai bentuk bahasa yang paling sempurna. Selanjutnya, proses pemilihan satu ragam bahasa untuk dijadikan ragam bahasa resmi kenegaraan maupun kedaerahan, serta usaha-usaha pembinaan dan pengembangannya yang biasa dilakukan terus-menerus tanpa henti, disebut pembakuan bahasa atau standarisasi bahasa. Jika membicarakan tentang bahasa baku, berarti kita membicarakan tentang variasi bahasa. Karena yang disebut bahasa baku itu adalah salah satu variasi bahasa yang diangkat dan disepakati sebagai ragam bahasa yang dijadikan tolak ukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi yang bersifat resmi, baik secara lisan maupun tulisan. Apakah bahasa baku itu sama dengan bahasa nasional, bahasa persatuan, bahasa negara, dan bahasa tinggi? Penyebutan nama tersebut adalah penamaan bahasa sebagai language sebagai kode secara keseluruhan. Jadi, disebut penamaan terhadap keseluruhan bahasa Indonesia sebagai language dengan segala macam ragam dan variasinya. Bahasa baku itu adalah salah satu variasi bahasa yang diangkat dan disepakati sebagai ragam bahasa. Selanjutnya, yang kedua, fungsi bahasa baku. Ragam bahasa baku menurut Garvin dan Mathiot mempunyai fungsi yang bersifat politik. Yang pertama itu fungsi pemersatu. Fungsi pemersatu ini merupakan kesanggupan bahasa baku untuk menghilangkan perbedaan variasi dalam masyarakat dan membuat terciptanya kesatuan masyarakat tutur dalam bentuk minimal memperkecil adanya perbedaan variasi dialektal dan menyatukan masyarakat tutur yang berbeda dialeknya. Yang kedua ini fungsi pemisah. Fungsi ini dapat memisahkan dan membedakan penggunaan ragam bahasa tersebut untuk situasi yang formal dan yang tidak formal. Para penutur harus menentukan kapan dia harus menggunakan ragam baku dan kapan pula dia harus menggunakan ragam yang tidak baku. Yang ketiga ini ada fungsi harga diri. Fungsi pemakaian ragam baku ini dapat memiliki persamaan harga diri yang lebih tinggi daripada yang tidak dapat menggunakannya. Sebab
Sebab ragam bahasa baku biasanya tidak dapat dipelajari dari lingkungan keluarga atau lingkungan hidup sehari-hari. Ragam bahasa baku hanya dapat dicapai melalui pendidikan formal yang tidak menguasai ragam baku tertentu dapat masuk ke dalam situasi-situasi formal, di mana ragam baku itu harus digunakan. Yang keempat ini ada fungsi kerangka acuan. Fungsi ragam baku ini dijadikan tolak ukur untuk norma pemakaian bahasa yang baik dan benar secara umum. Selanjutnya, yang ketiga ini pemilihan ragam baku. Menurut Moeliono mengatakan bahwa pada umumnya dan layak dianggap baku ialah ujaran dan tulisan yang dipakai oleh golongan masyarakat yang paling luas pengaruhnya dan besar kewibawaannya, termasuk di dalamnya para pejabat, para guru, warga media massa, alim ulama, dan cendekiawan. Banyak dasar atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan atau memilih sebuah ragam menjadi ragam bahasa baku dasar atau kriteria itu antara lain akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama adalah otoritas. Dasar otoritas yaitu penentuan baku atau tidak baku berdasarkan pada kewenangan orang yang dianggap ahli atau pada kewenangan buku tata bahasa atau kamus. Dasar otoritas ini diajukan karena pada umumnya manusia belum merasa puas bahwa yang dikerjakan atau yang dikatakan itu benar. Maka dia akan bertanya kepada guru atau kepada orang yang dianggap pandai atau kepada buku pegangan yang ada. Dalam sebuah masalah, bahasa tentu kepada guru bahasa Indonesia atau ahli bahasa, lembaga kebahasaan atau kepada buku tata bahasa atau kamus. Apa yang dilakukan seseorang untuk mengetahui benar tidaknya atau baku tidaknya suatu bentuk ujaran dengan mengacu kepada pemegang otoritas ini memang tidak ada salahnya, tetapi perlu diingat dasar otoritas ini ada bahayanya. Bisa saja buku tata bahasa atau kamus yang digunakan sudah kadaluarsa, sudah ketinggalan zaman, sudah tidak cocok lagi dengan keadaan kebahasaan pada waktu kini. Yang kedua ada bahasa penulis-penulis terkenal. Menurut Alice Jahbana mengatakan bahwa bahasa dari para penulis terkenal sebaiknya digunakan untuk menjadi patokan bahasa yang baik. Kalau dasar bahasa para penulis terkenal yang dijadikan bahasa baku, maka akan terlihat adanya 3 macam kelemahan. Pertama, bahwa bahasa itu bukanlah hanya bahasa tulisan saja, tetapi ada juga bahasa lisan titik yang diperlukan dalam pembukuan ini, adalah bahasa tulis maupun bahasa lisan. Kedua, siapa yang bisa menjamin bahwa penulis-penulis terkenal setelah menguasai aturan tata bahasa dengan baik atau formulasi lain? Apakah sudah pernah dilakukan evaluasi dan apa dasar evaluasinya bahwa penulis-penulis terkenal menguasai aturan tata bahasa yang baik? Ketiga, karena penulis terkenal itu berada pada zaman yang lalu, maka pertanyaan kita untuk mengatakan keberatan apakah bahasa penulis-penulis terkenal itu bahasanya sesuai dengan keadaan yang sekarang. Yang ketiga, itu ada demokrasi. Dalam penentuan bentuk bahasa yang benar dan tidak benar atau baku dan tidak baku tentunya kita harus menggunakan data statistik. Setiap bentuk satuan bahasa harus diselidiki, dicatat, lalu dihitung frekuensi penggunaannya. Mana yang terbanyak itulah yang dianggap benar. Yang frekuensinya sedikit dianggap tidak benar. Yang keempat ada logika. Dalam penentuan baku dan tidak baku digunakan pemikiran logika. Bisa diterima akal atau tidak, tampaknya dasar logika tidak dapat digunakan untuk menentukan kebakuan bahasa, sebab seringkali benar dan tidak benar struktur bahasa tidak sesuai dengan pemikiran logika. Yang kelima, ada bahasa orang-orang yang dianggap terkemuka dalam masyarakat. Bahasa orang-orang terkemuka dalam masyarakat sejalan dengan konsep
Moeliono itu penentuan baku dan tidaknya suatu bentuk bahasa didasarkan pada bahasa orang-orang terkemuka seperti pemimpin, wartawan, pengarang, guru, dan sebagainya. Mengapa harus berdasar bahasa mereka? Karena mereka semua dianggap orang-orang yang paling banyak mempunyai kesempatan untuk mendatangi masyarakat. Lanjut. Yang keempat ada bahasa Indonesia baku. Pembakuan dalam bidang ejaan telah selesai dilakukan untuk bahasa Indonesia, dimulai dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901, dilanjut dengan perbaikannya yang disebut ejaan Suwandi atau ejaan Republik pada tahun 1947, lalu diteruskan dengan penyempurnaannya dengan ditetapkannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972 dan direvisi pada tahun 1988. EYD juga berlaku pada bahasa Malaysia di Malaysia dan bahasa Melayu di Brunei Darussalam. Yang diatur dalam ejaan adalah cara penggunaan huruf, cara penggunaan kata dasar, kata ulang, kata penulisan kalimat, dan juga cara penulisan unsur-unsur serapan. Berikut ini adalah contoh penulisan bentuk kata yang baku dan tidak baku. Bentuk baku administratif. Bentuk tidak bakunya itu administratif. Ahli, bentuk tidak bakunya itu ahli. Anarki, bentuk tidak bakunya itu anarki atau anarsi. Anggota, bentuk tidak bakunya itu anggauta. Anjlok, bentuk tidak bakunya anjlog. Apotek, bentuk bakunya apotik atau apothek. Doa, bentuk tidak bakunya itu doa. Hadis, bentuk tidak bakunya itu hadis atau hadits. Izin, bentuk bakunya itu izin atau izin. Maaf, bentuk tidak bakunya itu maaf atau maaf. Panitia, bentuk tidak bakunya itu panitia. Teater, bentuk tidak bakunya itu teater. Walafiat, bentuk tidak bakunya walafiat. Zaman, bentuk tidak bakunya zaman. Subjudul, bentuk tidak bakunya subjudul. Antar kota, bentuk tidak bakunya antar kota. Tata bahasa, bentuk bakunya tata bahasa. Berlari-lari, bentuk tidak bakunya berlari-lari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pembakuan dalam bidang tata bahasa juga sudah dilakukan, yakni dengan telah diterbitkannya buku tata bahasa yang diberi nama Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia. Meskipun masih banyak kritik dilancarkan terhadap buku tersebut yang barangkali karena perbedaan persepsi dan teori ketatabahasaan yang dianut, kehadiran buku tersebut sebagai upaya dalam bentuk pembakuan tata bahasa merupakan sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana kira-kira bentuk-bentuk baku secara gramatikal? Berikut ini adalah contohnya. Bentuk baku, rektor meninjau perumahan karyawan IKIP. Bentuk tidak baku, rektor tinjau perumahan karyawan IKIP. Bentuk baku, kuliah sudah berjalan dengan baik. Bentuk tidak baku, kuliah sudah jalan dengan baik. Bentuk baku, Bapak Cahyono pergi ke Surabaya. Bentuk tidak baku, Bapak Cahyono ke Surabaya. Bentuk baku, dia tahu bahwa saya belum menikah lagi. Bentuk tidak baku, dia tahu saya belum nikah lagi. Bentuk baku, dia dimarahi guru karena sering terlambat. Bentuk tidak baku, dia dimarahi guru, dia sering terlambat. Bentuk baku, surat saudara sudah saya baca. Bentuk tidak baku, surat saudara sudah baca. Next.
Pembakuan bahasa Indonesia dalam bidang kosakata dan peristilahan juga telah lama dilakukan. Pembakuan unsur leksikal dapat dilihat dari ejaannya, lafalnya, bentuknya, dan sumber pengambilannya. Baku menurut ejaan dan lafal sudah dibicarakan di atas. Kebakuan menurut bentuk, misalnya tetapi, dan begitu, adalah bentuk yang baku, sedangkan tapi dan gitu adalah bentuk yang tidak baku. Kebakuan kosakata menurut sumber pengambilannya adalah disebut tidak baku kalau kosakata itu adalah kosakata bahasa daerah atau jelas-jelas bukan kosakata bahasa baku. Umpamanya kita tidak dan uang adalah baku, sedangkan enggak dan duit adalah tidak baku. Next. Kesimpulan, kebijaksanaan bahasa dapat memilih dan menentukan sebuah bahasa dari jumlah bahasa yang ada dalam suatu negara untuk dijadikan bahasa nasional atau bahasa resmi kenegaraan dalam negara tersebut. Kemudian perencanaan bahasa dapat memilih dan menentukan sebuah ragam bahasa dari ragam-ragam yang ada pada bahasa yang sudah dipilih untuk menjadi ragam baku atau ragam standar bahasa tersebut. Proses pemilihan satu bahasa ragam untuk dijadikan ragam bahasa resmi kenegaraan maupun kedaerahan, serta usaha-usaha pembinaan dan pengembangannya, yang bisa dilakukan terus-menerus tanpa henti dilakukan pembakuan bahasa atau standarisasi bahasa. Perlu dicatat, seringkali bahasa baku harus meminjam unsur leksikal dari kosakata tidak baku karena memang diperlukan. Sepanjang memang diperlukan karena belum ada padaannya dalam kosakata bahasa baku. Maka hal itu tidak menjadi soal unsur leksikal, itu bisa saja diperlakukan sebagai unsur pinjaman atau serapan. Artinya aturan mengenai unsur pinjaman dapat dikenakan kepada kosakata tidak baku itu. Terima kasih. Ya, baik. Itulah hasil pemaparan dari presentasi dari kelompok kami. Jadi, bahwa pembakuan bahasa itu adalah pengambilan keputusan untuk menggunakan salah satu bahasa yang dijadikan bahasa nasional atau bahasa resmi atau bahasa baku. Nah, pengertian dari bahasa baku itu sendiri adalah kata yang digunakan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Biasanya digunakan dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tertulis. Itulah hasil pemaparan presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak salah kata dan penjelasan yang kurang dimengerti karena kami di sini masih sama-sama belajar. Dan terima kasih banyak sudah menyimak hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.